tempat kami ini adalah memang banyak baru karena dahulu sebenarnya ada Direktorat Jenderal KPK. Nah, tapi ini berbeda fungsi sedikit. Fungsi kami yang paling utama adalah sebenarnya 3 hal aja, yaitu sertifikasi peningkatan kompetensi, gitu ya. Terus penilaian kinerja dan continuing professional development, atau yang suka di bahasa Indonesia kan PKB yang bikin gak enak, pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya banyak hal yang pasti menciptakan pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian kalau kami paparkan, karena sebagian menimbulkan pikiran-pikiran, keresahan-keresahan, ya kan, pertanyaan lebih lanjut gitu, karena itu sebenarnya kalau dipaparkan itu menjadi sangat menarik. Tapi begini aja, jadi yang kami lakukan sebenarnya sesuatu yang untuk memanfaatkan guru. Oke, kita mau ambil contoh yang paling sederhana, uji kompetensi guru yang bikin geger semua orang, ya kan. Jadi uji kompetensi guru itu, Bapak Ibu sekalian, kemampuan guru menguasai bidang studinya dan pendidikannya. Nggak ada cara yang lain di seluruh dunia juga kecuali untuk melakukan tes. Dan yang paling penting sebenarnya, ketika kita melakukan tes, sama sekali tidak ada kaitannya untuk menghukum guru. Ini penting dulu. Karena kalau Bapak Ibu cermati di Undang-Undang Nomor 14 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 74, itu sudah jelas bahwa sertifikat itu harus sekali ini. Walaupun kalau kita kaji di berbagai negara atau fit saja, itu waktunya 5 tahun sekali. Ya, itu. Jadi sayangnya kita itu sering sekali terkena isu-isu SMS yang beredar bikin galau, gitu ya. Ya. Saya di sini mengundang teman-teman dari PGRI. Ada. Ya. Kami minta betul untuk mengawal, dan alhamdulillah dukungan penuh dari mereka bahwa uji kompetensi guru bisa dilaksanakan. Dan tidak ada satupun yang kami tahu guru bahwa, apalagi ada dari teman-teman juga dari swasta. Ini yang sembahnya yang guru swasta. Kalau di jaringan, mari kita perbaiki. Itu soal yang lain. Ya. Makanya misalnya, kami itu punya layar untuk mengontrol seluruh Indonesia. Ada sekitar 9 ribuan tuh tempat uji kompetensi. Jadi itu kelap-kelip hijau itu menunjukkan bahwa sekolah masih sedang berlangsung uji kompetensi guru. Dan ada sekian jumlah sekolah-sekolah yang menjadi tempat uji kompetensi yang tidak bisa hidup, itu kita matikan sekarang. Dan guru boleh mengulang kapan saja mendaftarkan kepada panitia sekolah. Karena bagi mereka yang tertukar soalnya kemarin, yang 30 menit mati lampunya gitu ya. Ya Bu ya, yang gambarnya tidak keluarkan, sekarang gambar dikeluarkan. Ibu Bapak, kami itu nggak punya uang. Jadi barusan kami itu diundang di Direktorat Pembinaan SMA. Kalau SMA, triliunan. Kami kita itu 47 starter dengan LPMP dan PTK itu hanya kurang dari 3 triliun. Di tempat kami yang melakukan itu sangat sedikit kegiatan kami revisi semua untuk memanfaatkan guru. Jadi uji kompetensi tidak ada kaitannya dengan apapun, ya. Maka kami bicarakan betul, ya, karena ini kebetulan kalau kami pasti tahu beliau selalu mendukung, gitu kan. Kami bicarakan dengan personil. Yang harus dipikirkan adalah sebenarnya haknya guru itu menerima, dan tidak boleh dibeda-bedakan dengan swasta. Haknya guru itu sebenarnya hak menerima training, ya, training di kelas. Jadi kalau kita mengatakan nilai kompetensi guru 42,25, harus kita dengan bijaksana mengatakan bukan semata-mata salahnya guru. Bukan gitu ya Pak? Dia tahu persis. Apalagi kadang-kadang sama swasta itu suka. Maka kami dalam setiap kebijakan Pak Tony, kami sampaikan ini, beliau-beliau selalu hadir di berbagai daerah, selalu bisa dari sekolah. Itu yang selalu menjadi komitmen. Jadi itu yang selalu kami pikirkan. Tidak ada, itu kami pikir betul. Kegiatan kita tidak ada yang lain kecuali untuk memuliakan guru. Di dalam proses itu memang banyak perdebatan. Tapi Bapak Ibu boleh lihat, sekarang datanya relatif konstan.
sampai hari ini itu sudah 40, rata-ratanya sudah mendekati UKAS 43,55 sekian. Hasil kemarin uji kompetensi guru rata-rata. Artinya memang ada persoalan serius. Dan ini artinya ada yang semacam refleksi atau semacam introspeksi. Siapa yang harus introspeksi? Kami, Pak, para Dikemdikbud, Dinas Kabupaten Kota, bahwa program-program selama ini harus betul-betul berpihak pada kondisi real guru. Paham ya Bu ya? Yang kedua, LPTK harus juga refleksi, melakukan introspeksi bahwa apa yang dilakukan di kampus itu harus dievaluasi kembali supaya bagaimana mereka itu dididik menjadi seorang yang cinta ilmu pengetahuan, mau belajar sungguh-sungguh. Dan saya ini produk IKIP zaman dahulu, ini ibu saya. Ya. Kita itu ada Pak Beni ini di sini, ada teman-teman di sini. Zaman dulu waktu kami di IKIP, menatap itu diajari bagaimana menatap seorang sehingga siswa itu merasa nyaman ditatap oleh guru. Berbusana itu diajari bagaimana kita duduk, bagaimana kita menyapa hangat. Itu diajari betul zaman dulu waktu kami di IKIP. Sekarang coba lihat, apalagi setelah berubah universitas, tak lebih dari menyampaikan materi itu dia pun terasa sekali yang mesti introspeksi itu gurunya sendiri. Ada apa? Ada persoalan apa? Kenapa mereka dapat dia menuntut siswa sekian? Jadi dua aja Bapak Ibu sekalian kewajiban seorang guru. Pertama, pemerintah ya sebagai pemandat yang mengelola guru secara nasional wajib memberikan hak-haknya guru. Sebaliknya, guru juga wajib menyampaikan kewajibannya sebagai tanggung jawab profesi. Karena itu kalau saya keliling ya, ke berbagai daerah, saya tanya, Bapak Ibu guru punya HP nggak? Punya. Berapa pulsa yang dikeluarkan untuk HP? Sedikitnya 200.000. Kalau rokok, sehari sebuku. Kalau kali 30, katakanlah 300.000. Dengan HP jadi 500.000. Kenapa Bapak Ibu yang dikeluarkan untuk membeli? Berapa Bapak Ibu yang dikeluarkan untuk membuka jaringan, membuka HP ditingkatkan untuk mencari sumber belajar? Kalau kita malas pergi ke toko buku, kita bisa di rumah. Hei, langganan 100.000, bahkan di pagi ini nanti tanya itu nanti besok ada diskon 50% ya dengan Telkomsel. Tanya itu ada pagi ini nanti bagaimana, tinggal ngomong. Jadi cuma 100.000 dari langganan Speedy 200.000 ya, itu 100.000. Seluruh isi keluarga mau lihat Mulan Jamila juga bisa, mau lihat atau mau lihat kopi darah juga bisa, mau lihat sekarang isu tentang simulator bisa, mau melihat bahan ajar tersedia di mana-mana. Kalau kita punya akar 100.000 for all untuk seluruh isi keluarga. Nah, bukan cara berpikir bahwa sumber belajar ada pada kita, tapi kita belum alert, belum sensitif, belum peduli. Ya, belum peduli. Itu yang disebut sebagai enggak ada Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu mau dipotong tunjangan profesinya Boli SMS saya? Apa mau dipotong tunjangan? Enggak ada ceritanya. Ini ada masalah koneksi, iyalah kami mohon dimaafkan. Karena kami Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu seperti tes minimal 200.000, tapi dengan online itu 50.000 hasil penghematan kami. Karena orang datang itu tidak ada paper and pencil test, nggak ada yang kita buat untuk menggandakan, kan? Tapi kita minta sekolah dengan komposisi begini kita kasih untuk main kreatifnya. Sekolah punya tuh. Sekarang Bapak Ibu tahu, sekolah beramai-ramai mendaftarkan kami. Berikutnya apalagi oleh badan. Kami kan begini, kalau kami melakukan diklat konvensional seperti ini, mahal sekali. Mendatangkan guru naik pesawat itu mahal. Kalau kita hitung, dana kita datangnya. Jadi kalau kita hitung, itu 50 tahun baru menyembuh semua guru kalau pakai diklat konvensional. Dan India, China
yang membuat dia naik GDP-nya, yang membuat dia keluar dari krisis adalah karena dia mengkombinasikan ilmu pengetahuan, teknologi dengan layanan pendidikan. Jadi kita di Papua, kita di Pandeglang, kita di mana, at the same time untuk mendapatkan akses informasi yang terbaru, nggak mungkin dengan manual, sama sekali tidak mungkin. Jadi dengan itu, karena kita gede sekali ngomongnya, sangat bombastis, boleh dikritik. Badan itu menginginkan tidak ada satupun guru tidak berpendidikan. Apa? Ya itu tadi. Nanti TUK yang sudah ada itu Bapak Ibu sekalian, TUK tempat uji kompetensi itu di-maintain nanti. Makanya sekarang sekolah-sekolah beramai-ramai mendaftar kepada kami. Di TUK itu gurunya sudah terdaftar di sana. Kami kita kasih tahu. Kita mau kasih modul di jaringan itu. Dan modul di jaringan itu guru beramai-ramai datang, ya. Daftar ada sudah terdaftar, mendaftarkan di sana, mau mendownload sesuatu yang penting. Dan dengan begitu juga guru itu tersadar, saya ini gak enak banget kalau saya dapatnya 3. Iya kan? Jadi ada kesadaran mendorong bagaimana sebenarnya orang di Singapura dari orang yang biasa ngudut gitu kan, buang sembarangan, kalau di Singapura nggak berani karena ada penalti, ya kan? Jadi konsisten dengan penegakan hukum. Ini yang ingin kita lakukan, mendrive orang berperilaku sebuah mindset, termasuk hari ini. Jadi kami itu melihat ada persoalan penting di guru-guru itu tentang karya tulis ilmiah. Bapak Ibu, kalau dilihat dari kewenangan yang didesentralisasikan, 127 kewenangan pendidikan sudah didesentralisasikan di kabupaten kota. Kita itu hanya pada norma standar. Tapi ngapain seperti ini? Memberi bimbingan teknis. Karena terdorong ada satu pihak yang berapa? Beliau-beliau itu keliling ke provinsi-provinsi ya Pak Arya? Ngatain ya?